Kita bahas soal yang pertama, yaitu soal nomor 16. Soalnya, di sebuah taman safari terdapat dua spesies gajah, X dan Y, yang diklasifikasikan pada genus Loxodonta, dan spesies yang ketiga, Z, dikelompokkan pada genus Elephas. Manakah pernyataan yang mendukung sistem konsep spesies dan genus tersebut? Soal ini membahas tentang tingkatan takson. Sebelumnya kita review dulu tingkatan takson pada makhluk hidup. Yang pertama ada kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Bisa kita singkat dengan KFC of Garut Selatan. Kita balik lagi ke option soal. Yang A, spesies X dan Y tidak terkait dengan spesies Z. Untuk option A, ini jawabannya salah karena spesies X dan Y, yaitu Loxodonta, ini merupakan kelompok dari gajah Afrika, kemudian yang spesies Z itu merupakan kelompok dari gajah Asia, dan kedua kelompok gajah ini masih termasuk ke dalam ordo yang sama, yaitu Elephantidae. Jadi kedua kelompok genus ini masih terkait satu sama lain. Untuk option B, spesies X dan Y memiliki jumlah homologi yang lebih banyak dengan satu sama lain daripada dengan spesies Z. Homologi itu adalah kesamaan struktur organ yang diturunkan dari nenek moyang yang sama. Nah, kita tahu bahwa spesies gajah X dan Y ini terdapat dalam genus yang sama. Jadi, spesies X dan Y itu memiliki kesamaan homologi yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kesamaan dengan spesies Z. Konsepnya adalah semakin rendah tingkat takson, maka semakin banyak terdapat ciri-ciri yang sama. Option C, spesies X dan Y memiliki leluhur sama yang masih ada atau belum punah. Nah, untuk option ini salah karena nenek moyang dari spesies X dan Y itu sudah mengalami kepunahan. Option D, spesies X dan Y adalah hasil seleksi buatan dari spesies leluhur Z. Nah, ini untuk option D juga salah. Ini bukan hasil seleksi buatan, tapi memang hasil dari keturunan secara alami dari leluhur spesies Z. Jadi, spesies X, Y, dan Z itu memiliki leluhur yang sama dan bukan merupakan seleksi buatan. Untuk yang E, spesies X, Y, dan Z memiliki leluhur yang sama karena bentuk morfologi ketiganya hampir sama. Untuk option ini, jawabannya kurang tepat karena yang memiliki morfologi yang paling mendekati itu adalah kelompok X dan Y. Sedangkan Z itu agak berbeda dengan X dan Y. Spesies gajah X dan Y ini merupakan kelompok gajah Afrika yang memiliki morfologi berbeda dengan spesies Z, di mana tubuh gajah Afrika ini berukuran lebih besar dibandingkan dengan gajah Asia. Untuk soal nomor 16 ini, jawaban yang paling tepat adalah B. Kita bahas soal yang kedua, yaitu nomor 17. Dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria? Mitokondria dan kloroplas ini disebut sebagai organel sel semi-otonom karena memiliki DNA dan ribosom sendiri. Kedua organel ini disebut juga dengan organel yang memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Mitokondria itu terdapat pada sel eukariotik, baik pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Sedangkan kloroplas ini terdapat pada organisme yang bisa melakukan fotosintesis. Kedua organel ini memiliki struktur yang berbeda, di mana mitokondria terdapat lekukan-lekukan di membran dalamnya yang disebut dengan krista. Sedangkan kloroplas di dalamnya terdapat tumpukan-tumpukan yang disebut dengan granum. Sekarang kita kembali ke soal, akan kita bahas satu persatu dari optionnya. Option A mengatakan keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi.
Ini jawabannya salah, karena yang bisa memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi itu hanya kloroplas. Sekarang kita bahas option yang B. Morfologi keduanya mirip satu sama lain. Untuk option ini juga salah karena morfologinya itu berbeda. Mitokondria terdapat lekukan-lekukan di membran dalamnya yang disebut dengan krista, sedangkan pada kloroplas terdapat tumpukan-tumpukan tilakoid atau disebut juga dengan granum. Option yang C, keduanya mengandung DNA dalam jumlah yang besar. Untuk option ini juga salah karena DNA yang paling banyak itu terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Untuk option D, keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan. Option ini salah karena mitokondria tidak terdapat pada sel bakteri. Untuk option terakhir, option E, keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Nah, ini jawabannya lebih tepat karena kesamaan antara kloroplas dan mitokondria yaitu sama-sama memiliki membran dalam dan membran luar, disebut dengan organel bermembran ganda. Jadi jawaban untuk soal nomor 17 ini adalah E. Kita akan bahas soal yang ketiga, nomor 18. Soalnya berbunyi, spora aseksual pada Rhizopus oryzae yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa adalah. Kita bahas yang pertama, jamur atau fungi itu terdiri dari 4 kelompok utama. Yang pertama ada jamur zygomicota, yang kedua ada ascomycota, yang ketiga basidiomycota, dan yang keempat ada deuteromycota. Sekarang kita lihat pada tabel ini jenis-jenis spora pada jamur. Yang pertama ada Conidiospora, ciri-cirinya sel tunggal atau mikrokonidia atau multisel, nama lainnya makrokonidia. Terbentuk pada ujung Conidiofora, sifatnya terbuka. Contohnya terdapat pada jamur Penicillium, Aspergillus, Alternaria, dan Neurospora. Yang kedua ada Sporangiospora, ciri-cirinya sel tunggal terbentuk dari pemisahan potongan sel hifa atau benang. Contohnya terdapat pada jamur Rhizopus, Mucor, dan Thamnidium. Yang ketiga ada Arthospora, ciri-cirinya sel tunggal terbentuk dari pemisahan potongan sel hifa. Contohnya terdapat pada jamur Coccidioides. Spora yang keempat ada Chlamydiospora, ciri-cirinya sel tunggal, berdinding tebal, tahan terhadap keadaan ekstrim. Contohnya terdapat pada jamur Candida atau khamir. Yang kelima ada Blastospora, ciri-cirinya tunas pada sel khamir. Contohnya terdapat pada jamur Candida. Yang keenam ada Zoospora, ciri-cirinya sel tunggal, motil dengan flagella atau bulu cambuk. Contohnya terdapat pada jamur Saprolegnia. Sekarang kita bahas jawaban dari soal ini. Spora aseksual pada Rhizopus oryzae yang terbentuk melalui penebalan dinding hifa adalah option A, Sporangiospora. Jawaban ini kurang tepat karena Sporangiospora itu adalah bentuk spora aseksual pada jamur Zygomicota. Yang B, Conidiospora. Jawaban ini juga kurang tepat karena Conidiospora adalah bentuk spora aseksual pada jamur Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Untuk option C, Chlamydiospora, ini merupakan spora aseksual pada Rhizopus oryzae yang dindingnya mengalami penebalan. Option D, Arthrospora, ini merupakan spora yang terbentuk dari pemisahan potongan sel hifa.
Untuk option E, Zygospora, ini merupakan bentuk spora pada Oomycota atau pada jamur air. Jadi, jawaban soal nomor 18 ini adalah C, Chlamydiospora. Sekarang kita bahas soal yang keempat, yaitu nomor 19. Soalnya, dalam rekayasa teknologi plasmid, suatu gen target dapat disisipkan ke dalam plasmid bakteri karena adanya peran penting dari enzim. Sekarang kita bahas satu persatu enzim-enzim yang terdapat pada option. Yang A, restriksi endonuklease, ini berperan sebagai gunting biologi, yaitu enzim yang berperan sebagai pemotong. Kita perhatikan pada gambar berikut ini merupakan gambar proses pembuatan hormon insulin, salah satu contoh dari teknologi plasmid atau rekayasa genetika. Pada proses pembuatan insulin ini terdapat tahap pemotongan gen dan plasmid bakteri. Untuk memotong kedua bagian ini menggunakan suatu enzim yang disebut dengan restriksi endonuklease. Sekarang kita lihat option jawaban B, RNA polimerase. Ini merupakan enzim yang berperan dalam sintesis protein. Kita bahas option C, topoisomerase. Ini merupakan enzim yang berperan dalam replikasi DNA. Fungsinya adalah membantu meregangkan rantai DNA saat akan dibuka oleh DNA helikase. Selanjutnya, option D, primase. Ini merupakan enzim yang juga berperan dalam replikasi DNA, yaitu mengkatalis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Option yang E, isomerase. Ini merupakan enzim yang berperan dalam mengkatalis reaksi perubahan molekul substrat menjadi molekul baru yang merupakan isomer dari substrat tersebut. Jadi, jawaban dari soal nomor 19 ini, enzim yang berperan dalam rekayasa teknologi plasmid adalah option A, enzim restriksi endonuklease. Selanjutnya kita bahas soal kelima, yaitu soal nomor 20. Soalnya berbunyi, bagian yang tidak ditemukan pada koklea manusia adalah, koklea itu adalah rumah siput yang terdapat pada telinga. Sekarang kita perhatikan gambar struktur telinga berikut ini. Terdapat bagian ada daun telinga atau pinna, selanjutnya ada lubang telinga, ada liang telinga, kemudian ada gendang telinga. Selanjutnya ada 3 tulang pendengaran. Pertama ada tulang martil, kedua ada tulang landasan, dan yang ketiga ada tulang sanggurdi. Selanjutnya ada saluran Eustachius, kemudian ada rumah siput atau koklea. Selanjutnya ada saraf pendengaran, dan terdapat 3 saluran setengah lingkaran. Sekarang kita bahas jawaban dari soal nomor 20 ini. Bagian yang tidak ditemukan pada koklea manusia adalah option A, korti organ atau organ korti. Ini merupakan struktur yang terdapat di dalam koklea atau rumah siput. Fungsi dari korti organ ini adalah mengubah gelombang suara menjadi impuls saraf. Selanjutnya option B, hair cells atau sel rambut. Ini juga struktur yang terdapat di dalam koklea atau rumah siput. Fungsi dari hair cell atau sel rambut ini adalah berfungsi sebagai penerus gelombang suara dari telinga dalam ke sel-sel saraf pendengaran. Selanjutnya, option C, Reissner's membrane atau membran Reissner, atau disebut juga membran vestibularis. Ini merupakan selaput di dalam koklea pada telinga dalam. Kemudian option D, semicircular canal. Ini merupakan struktur yang terdapat di luar koklea atau rumah siput.
Nama lain dari semicircular canal ini adalah saluran setengah lingkaran yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Untuk option E, vestibular canal ini juga merupakan struktur yang terdapat di dalam koklea atau rumah siput pada telinga manusia. Jadi, untuk jawaban soal nomor 20 ini, bagian yang tidak ditemukan pada koklea manusia adalah semicircular canal, option D. Kita bahas soal yang keenam, yaitu soal nomor 21. Senyawa polutan yang memengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut. Kita bahas satu persatu option jawaban soal nomor 21 ini. Yang A, xerobiotik, itu adalah organisme yang hidup atau senang hidup di tempat kering. Option B, xenobiotik, yaitu polutan bagi makhluk hidup, contohnya zat racun. Yang C, fortibiotik, yaitu penambahan unsur nutrien pada produk pangan makanan. Option D, probiotik, yaitu mikroorganisme yang memberikan efek baik pada inang yang ditinggalinya. Kemudian option E, prebiotik, itu adalah senyawa dalam makanan yang membantu pertumbuhan mikroorganisme baik. Kita kembali lagi ke soal. Jadi, senyawa polutan yang mengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut, ya, jawabannya yang B, xenobiotik. Sekarang kita bahas soal nomor 22. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah. Replikasi DNA itu adalah proses untuk membentuk salinan atau kopian dari DNA. Prosesnya, yang pertama ada enzim helikase, itu akan memisahkan ikatan ganda DNA. Kemudian proses yang kedua, protein pengikat rantai tunggal menstabilkan rantai tunggal. Proses yang ketiga, leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Proses yang keempat, lagging strand dibentuk sepotong-sepotong. Primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Proses yang kelima, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Itulah proses replikasi DNA dan enzim-enzim yang terlibat dalam prosesnya. Sekarang kita bahas enzim-enzim yang terdapat pada option beserta fungsinya. Option A, itu ada enzim helikase. Fungsinya melepaskan heliks ganda DNA untuk membentuk garpu replikasi. Yang B, ada enzim DNA ligase. Ini fungsinya menyambungkan fragmen Okazaki dalam proses replikasi DNA. Option C, ada enzim DNA polimerase. Ini berfungsi untuk membentuk rantai DNA baru. Option D, ada enzim transkriptase. Ini merupakan enzim yang tidak terlibat dalam proses replikasi DNA. Fungsi dari enzim transkriptase yaitu enzim yang terdapat pada retrovirus yang berfungsi untuk mentranskripsi RNA menjadi DNA. Kemudian option E, ada enzim Taq polimerase. Ini nama lain dari DNA polimerase yang berfungsi untuk membentuk rantai DNA baru. Kita kembali lagi ke soal. Enzim yang tidak terlibat dalam proses DNA replikasi adalah, ya, jawabannya yang D, yaitu transkriptase. Enzim ini terdapat pada retrovirus, misalnya HIV, Human Immunodeficiency Virus.
Sekarang kita bahas soal nomor 23. Proses transformasi dan mineralisasi senyawa hidrokarbon oleh mikroorganisme aerob sering melibatkan enzim. Kita bahas satu persatu fungsi dari enzim yang terdapat pada option jawaban. Yang A, ada enzim hidrogenase. Ini adalah enzim yang dapat mengkatalis hidrogen. Yang B, ada enzim dehidrogenase. Ini berfungsi untuk memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat yang lain. Kemudian yang C, monooksigenase. Ini merupakan enzim yang berasal dari mikroorganisme aerob yang berperan dalam transformasi dan mineralisasi. Yang D, ada enzim karbohidrase. Ini berfungsi untuk menguraikan karbohidrat. Yang E, ada hidrogen peroksidase. Ini merupakan enzim yang mengkatalis hidrogen peroksida menjadi H2O dan oksigen. Kita kembali lagi ke soal. Proses transformasi dan mineralisasi senyawa hidrokarbon oleh mikroorganisme aerob sering melibatkan enzim. Ya, yang C, enzim monooksigenase. Kita bahas sekarang soal nomor 24. Hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah... Kita bahas dulu. Mamalia itu terdiri dari 3 kelompok utama. Yang pertama ada mamalia bertelur atau Prototheria. Contoh hewannya ada Platypus dan Echidna. Kelompok mamalia yang kedua ada mamalia berkantung atau Metatheria. Contoh hewannya ada kanguru dan juga koala. Kelompok yang ketiga ada mamalia berplasenta atau nama lainnya Eutheria. Contohnya ada anjing, tikus, kerbau, dan orangutan. Sekarang kita bahas jawaban dari soal nomor 24 ini. Hewan mamalia yang tidak termasuk kelompok Eutheria adalah, kita tahu tadi kelompok Eutheria adalah kelompok mamalia yang berplasenta. Jadi yang tidak termasuk adalah ya, yang C, kanguru. Karena kanguru termasuk ke dalam mamalia berkantung atau Metatheria. Sekarang kita bahas soal nomor 25. Metode sequencing DNA oleh Maxam Gilbert disebut sebagai metode D-deoxy sequencing. Sebab pemberian dideoksiribonukleoside triphosphate atau DDN-TPS akan menghentikan reaksi pertumbuhan rantai DNA. Ini merupakan tipe soal yang menanyakan hubungan sebab akibat. Kita bahas yang pertama, DNA sequencing itu adalah teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. Untuk melakukan DNA sequencing itu bisa dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode Maxam Gilbert atau disebut juga dengan metode sequencing kimia. Yang kedua ada metode Sanger atau disebut juga dengan metode dideoxy sequencing. Ini merupakan metode sekuensi dideoksi. Yang kedua, kita bahas DDN-TPS yang berfungsi untuk menghentikan reaksi pertumbuhan rantai DNA. Dan ini digunakan dalam metode Sanger. Kita kembali lagi ke soal nomor 25. Metode sequencing DNA oleh Maxam Gilbert disebut sebagai metode dideoxy sequencing. Ini jawabannya salah. Karena metode dideoxy sequencing itu disebut juga dengan metode Sanger. Sebab pemberian dideoksiribonukleoside triphosphate atau DDN-TPS akan menghentikan reaksi pertumbuhan rantai DNA. Pernyataan ini benar
karena fungsi dari DDN-TPS adalah menghentikan reaksi pertumbuhan rantai DNA. Jadi, jawaban untuk soal nomor 25 ini adalah pernyataan pertama salah, kemudian pernyataan kedua benar, maka jawabannya D. Sekarang kita bahas soal nomor 26. Unsur yang merupakan bagian dari protein dan asam nukleat serta membentuk biomolekul adalah nitrogen. Sebab nitrogen diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan berbagai jaringan pada tubuh hewan. Soal nomor 26 ini merupakan soal tentang hubungan sebab akibat. Pertama, sekarang kita bahas apa itu biomolekul. Biomolekul itu adalah penyusun tubuh makhluk hidup yang terdiri dari 4 zat utama. Yang pertama ada protein. Atom-atom penyusunnya yaitu atom C, H, O, dan N atau nitrogen. Kemudian yang kedua jenis dari biomolekul yaitu asam nukleat. Penyusunnya terdiri dari nukleotida. Nukleotida ini tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Yang ketiga ada karbohidrat. Atom-atom penyusunnya terdiri dari atom C, H, dan O. Kemudian yang keempat ada lemak, disusun oleh atom C atau karbon, H hidrogen, dan O oksigen. Dari penjelasan ini bisa kita lihat bahwa biomolekul yang disusun oleh nitrogen itu hanya protein dan asam nukleat. Sekarang kita balik lagi ke soal. Unsur yang merupakan bagian dari protein dan asam nukleat serta membentuk biomolekul adalah nitrogen. Untuk pernyataan ini salah karena tidak semua biomolekul disusun oleh nitrogen. Sebab nitrogen diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan berbagai jaringan pada tubuh hewan. Ini juga kurang tepat karena yang dimaksud dengan soal ini mungkin adalah protein, jadi bukan nitrogen. Protein itu berfungsi untuk pembentukan dan pertumbuhan berbagai jaringan pada tubuh hewan. Sedangkan nitrogen itu adalah salah satu penyusun dari protein. Jadi jawaban dari soal nomor 26 ini pernyataan 1 salah dan pernyataan 2 salah, maka jawabannya E. Sekarang kita bahas soal nomor 27. Tipe soalnya yaitu sebab akibat. Pernyataan yang pertama, tanaman menyerap nutrisi organik dan air melalui sistem akar, sedangkan karbon dioksida dari lingkungan. Pernyataan pertama ini benar karena akar pada tanaman itu bisa menyerap nutrisi organik dan air. Sedangkan karbon dioksida itu didapat dari lingkungan sekitar, hasil dari respirasi makhluk hidup. Masuknya karbon dioksida itu melewati stomata. Sekarang kita bahas soal nomor 28. Yang tepat tentang DNA mitokondria adalah mitokondria disebut dengan organel semi-otonom karena memiliki DNA sendiri. Selain pada mitokondria, DNA juga terdapat di dalam nukleus atau inti sel. Perbedaan DNA inti sel dan DNA mitokondria pada manusia itu terletak pada ukurannya. DNA inti itu ukurannya 3 miliar PB. PB itu pair base, pasangan basa. Sedangkan mitokondria DNA-nya hanya terdiri dari 16.569 PB atau pair base, pasangan basa. Kemudian jumlah kopi per sel, DNA inti itu jumlahnya 2, sedangkan DNA mitokondria itu bisa lebih dari 1000. Kemudian struktur dari DNA inti itu berbentuk linier,
dikemas dalam kromosom. Sedangkan DNA mitokondria itu bentuknya sirkuler atau melingkar, sama seperti plasmid atau DNA pada bakteri. Untuk penurunannya, DNA inti itu merupakan turunan dari paternal dari ayah dan maternal dari ibu. Jadi gabungan dari kedua orang tua. Sedangkan DNA mitokondria itu hanya diturunkan dari maternal atau berasal dari ibu. Sekarang kita balik lagi ke soal. Yang tepat tentang DNA mitokondria adalah tipe soal ini adalah tipe soal yang memiliki option pilihan 1, 2, 3, 4. Sekarang kita bahas satu persatu option dari nomor 28 ini. Yang pertama, memiliki struktur dupleks melingkar dari ribonucleic acid. Pernyataan satu ini salah karena struktur dari DNA mitokondria itu tidak melingkari RNA atau ribonucleic acid. Yang kedua, DNA mitokondria menyumbang 25% dari total DNA manusia. Pernyataan ini juga salah karena DNA mitokondria itu hanya menyumbang sekitar 0, sekian persen total dari DNA manusia. Yang ketiga, hanya mengode semua enzim yang diproduksi mitokondria. Pernyataan ini juga salah karena DNA mitokondria itu tidak mengode enzim yang diproduksi oleh mitokondria. Yang keempat, DNA mitokondria diwarisi secara eksklusif dari ibu. Untuk pernyataan 4 ini benar karena DNA mitokondria itu berasal dari maternal atau dari ibu. Jadi untuk jawaban soal nomor 28 ini, karena hanya pernyataan 4 yang benar, maka jawabannya D. Sekarang kita bahas soal nomor 29. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut? Kita lihat struktur tumbuhan lumut atau bryofita. Tumbuhan ini terdiri dari 2 fase hidup, yaitu ada fase sporofit, fase yang menghasilkan spora, dan fase gametofit, yaitu fase yang menghasilkan sel kelamin. Kemudian struktur lainnya terdapat kapsul, tangkai, daun, batang, dan rizoid atau struktur yang menyerupai akar. Kita lihat sekarang metagenesis lumut. Metagenesis itu artinya pergiliran keturunan atau reproduksi pada lumut. Yang pertama, spora yang berkromosom N atau haploid jatuh, kemudian membentuk protonema atau lumut muda, juga berkromosom N atau haploid. Selanjutnya, protonema ini akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa, yaitu fase gametofit tumbuhan lumut. Juga berkromosom N atau haploid. Gametofit atau tumbuhan lumut dewasa ini merupakan fase yang paling dominan pada metagenesis lumut. Gametofit pada lumut ini akan menghasilkan 2 jenis kelamin, ada archegonium, yaitu alat kelamin betina, yang nantinya akan menghasilkan sel telur. Kemudian ada anteredium, alat kelamin jantan yang nanti akan menghasilkan spermatozoid. Kedua-duanya berkromosom N atau haploid. Kemudian sel telur dan spermatozoid ini akan melebur membentuk zigot yang berkromosom 2N atau diploid. Selanjutnya zigot tumbuh menjadi sporofit atau sporogonium yang berkromosom diploid atau 2N. Selanjutnya berkembang menjadi sporangium yang berkromosom 2N atau kromosom diploid. Kemudian sporangium atau kotak spora ini akan menghasilkan spora yang kemudian akan melanjutkan metagenesis lumut selanjutnya. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Manakah dari pernyataan berikut yang bukan merupakan peristiwa pada fase hidup lumut? Soal nomor 29 ini adalah soal yang bertipe pertanyaan
dengan option 1, 2, 3, 4. Sekarang kita cek satu persatu option mana yang bukan merupakan fase hidup dari lumut. Option 1, gametofit dewasa bersifat haploid. Ini merupakan fase dari hidup lumut, jadi bukan jawabannya. Yang kedua, archegonium menghasilkan substansi yang bersifat atraktan. Archegonium itu adalah sel kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Sel telur ini akan menghasilkan satu zat kimia yang menarik supaya sperma datang mendekatinya. Nah, itu yang disebut dengan bersifat atraktan. Dan ini merupakan fase hidup dari lumut dan kita anggap jawabannya salah. Yang ketiga, sporofit menghasilkan spora yang diploid. Sporofit itu adalah fase penghasilan spora pada tumbuhan lumut. Dan ini akan menghasilkan spora yang diploid atau berkromosom 2N. Ini juga merupakan peristiwa pada fase hidup lumut. Jadi kita anggap jawabannya juga salah. Yang keempat, zigot dilindungi oleh archegonium. Pernyataan ini bukan peristiwa pada fase hidup lumut. Karena archegonium itu adalah sel kelamin betina yang akan menghasilkan sel telur. Jadi bukan pelindung dari zigot. Maka jawaban dari nomor 29 ini hanya pernyataan 4 yang bukan fase hidup lumut. Jadi jawabannya D. Sekarang kita bahas soal nomor 30. Keterangan gambar potongan melintang batang yang benar adalah, kita lihat gambar pada soal ini adalah gambar pada batang. Bagian-bagiannya yang A itu adalah sklerenkim, yang B itu adalah berkas pembuluh, yang C empulur, kemudian yang D pembuluh silem. Kita bahas option jawaban pada soal nomor 30 ini. Yang satu, B itu merupakan berkas pembuluh. Pernyataan ini benar. Kemudian yang kedua, C itu adalah empulur. Ini juga benar. Kemudian 3, D itu adalah phloem. Ini salah karena yang ditunjukkan oleh huruf D itu adalah silem. Option 4, A itu menunjukkan sklerenkim. Ini pernyataannya benar. Untuk soal nomor 30 ini, pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 4. Tapi pola yang kita ambil adalah 2 dan 4. Jadi jawabannya C.